Baik pemirsa, pemecatan Inspektur Polisi 2 Rudi Soik oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi sorotan publik. Rudi sebelumnya dipecat dengan status pemberhentian tidak hormat atau PTDH dari Polda NTT yang tengah menyelidiki mengenai BBM ilegal yang ia lakukan. Apakah pemecatan Rudi Soik sudah sesuai dengan prosedur? Dan saat ini telah terhubung bersama kami melalui virtual kuasa hukum Ibda Rudi Soik Ferdi Maktayen dan juga anggota Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat malam, Mas Yusuf dan juga Selamat Mas malam. Ferdi. Salam sehat. Baik, kita pertama ke Mas Yusuf terlebih dahulu. Mas Yusuf, terkait dengan adanya PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan kepada Ibda Rudi Soik ini, apakah sudah sesuai dengan prosedur dari pihak kepolisian sehingga memenuhi adanya unsur-unsur pemecatan? Baik, terima kasih. Kami sendiri kan memantau ketika ini menjadi pemberitaan itu sejak 4 September 2024, sebagaimana mekanisme ketika ada pemberitaan kasus, kemudian kami mintakan klarifikasi ke Polda NTT. Hasil klarifikasinya sudah ada, kita sudah melihat dan membaca hasil klarifikasinya. Hanya ada beberapa hal yang masih kami dalami untuk kami tindak lanjuti. Ada beberapa hal yang masih penting untuk mendapatkan penjelasan kembali. Itu ada 2 hal yang dijelaskan dalam klarifikasi dari Polda NTT ke Kompolnas. Tidak serta-merta kalau yang di pemberitaan soal polis lain tiba-tiba di PTDH itu tentu satu hal yang mengundang pertanyaan, apa iya kasusnya hanya seperti itu kemudian di PTDH, sehingga kami memintakan klarifikasi. Yang kedua, terkait dengan mekanisme yang ada di kepolisian sendiri ketika ada dugaan pelanggaran kode etik, tentu mekanismenya ya ada pada Bid Propam kalau di Polda. Bid Propam Polda melakukan pemeriksaan, tidak semerta-merta langsung membentuk Komisi Kode Etik. Komisi Kode Etik Polri itu dibentuk kalau memang ada unsur dugaan pelanggaran kode etik untuk disidangkan, maka dibentuk. Nah, apabila tidak ada, maka tidak dibentuk. Nah, dalam proses terhadap Ibda Soik ini, dalam klarifikasi yang kita terima memang ada putusan kode etik yang dijelaskan kepada kami, tidak hanya pada persoalan yang itu kemudian terkait dengan BBM ilegal atau pemasangan polis lain yang diduga tidak sesuai dengan prosedur, bukan itu. Selanjutnya, ini kan persoalan sudah mendapatkan perhatian kita bersama, dan kemarin sudah ada juga kita lihat di Komisi 3. Nah, kami melihat dari apa yang telah berkembang dan klarifikasi yang telah kami terima dari Polda, kami telaah. Ini Ibda Rudi Soik kan sebenarnya berkeberatan dengan putusan Komisi Kode Etik itu. Nah, kalau bicara internal, mekanisme terkait dengan putusan Komisi Kode Etik yang memang mekanismenya itu ada di banding. Oleh karena itu dalam beberapa waktu lalu kami pun merespon di media, diberikan hak untuk diterima permohonan bandingnya. Nah, Komisi Kode Etik ketika itu sudah memutuskan terduga pelanggar itu memiliki hak untuk mengajukan banding. Nah, dalam pantauan banding ini apakah sudah dilakukan, ya kita berharap nantinya putusannya yang terbaik lah untuk Ibda Rudi Soik, karena kita melihat dalam perkembangan pada saat ini masih ada komitmen dan kesungguh-sungguhan untuk menjadi anggota Polri. Dan kemarin juga di Komisi 3 kita pantau dari Kapolda NTT menjelaskan bahwa Ibda Rudi Soik masih menjadi anggota Polri. Kami kira ini sangat penting untuk kita jadikan satu pertimbangan. Nah,
Ya kalau mekanisme sekali lagi tentu adanya pada komisi kode etik banding, itu mekanisme. Kalau ada putusan PTDH bagaimana untuk meninjaunya, bagaimana untuk mempertimbangkan kembali putusan itu, ada mekanisme internal yaitu banding. Nah, banding itu sendiri apabila dikabulkan akan menurunkan sanksinya. Ya. Nah, PTDH bisa nanti diturunkan sanksinya. Kira-kira seperti itu. Baik, kita sejenak beralih kepada Mas Ferdi terlebih dahulu. Tadi sempat dikatakan oleh Mas Hasim Mas Yusuf maksud kami itu terkait dengan adanya pelanggaran kode etik. Memang sebenarnya kalau dari sudut pandang sebagai kuasa hukum dari Ibda Rudi itu sendiri, kode etik seperti apa yang mungkin dilanggar oleh Ibda Rudi ini, Mas Ferdi? Ya, terima kasih. Bahwa menurut kami ya dari persoalan yang terjadi sejak tanggal 27 dia melakukan polis lain, menurut kami dengan adanya laporan model A yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri itu dilakukan secara berturut-turut dengan dugaan-dugaan yang menurut informasi itu dugaan-dugaan yang tidak benar. Makanya untuk memenuhi syarat formil dia dilakukan mendapat kode etik, maka harus beberapa pelanggaran yang dia lakukan. Makanya itu menurut kami itu by design sehingga dia memenuhi syarat untuk itu. Dan itu dilakukan setelah dia melakukan polis lain terhadap niaga BBM ilegal itu. Baik, berarti apakah menurut Anda Ibda Rudi ini benar-benar tidak melanggar kode etik sama sekali begitu? Ya. Kalau pertanyaannya menurut saya tidak melanggar sama sekali, yang punya kewenangan untuk menilai apakah itu melanggar atau tidak, itu sebenarnya dari all prosesnya. Baik. Bagaimana sampai dia Baik, Mas Ferdi. Masih bersama kami, Mas Ferdi? Oke, baik, kita sejenak beralih ke Mas Yusuf terlebih dahulu. Mas Yusuf, sebenarnya jika misalkan kita melihat dari sistem yang ada di dalam Kompolnas itu sendiri, seperti apa ketetapan yang diperlukan untuk melakukan pemecatan di dalam tubuh Polri? Karena kita tahu kalau misalkan Polri ini adalah sebagai lembaga atau institusi pembela rakyat, begitu, pelayan rakyat. Mengapa pada akhirnya bisa sampai ada pemberlakuan PTDH yang dilakukan? Bukankah ada dugaan bahwa itu Ibda Rudi ini ingin membongkar sebuah kasus yang diduga besar di NTT seperti itu? Ya, Mas Yusuf. Ya, Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri, kami sebagai pengawas fungsional terhadap kinerja dan integritas Polri. Itu harus digarisbawahi. Tentu sebagai pengawas yang memantau dan menilai kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri, kita berkoordinasi dalam hal keluhan masyarakat, adanya dugaan pelanggaran kode etik yang di luar soal Ibda Soik ini, ya tentu kita mendorong pengawas bidang etika Propam untuk proaktif karena mereka yang bertugas menjaga etika profesi. Itu yang kita dorong ketika ada keluhan-keluhan masyarakat, ada kasus-kasus yang viral, ada oknum yang melakukan pelanggaran. Selama ini kan yang terus kita dorong penjaga etika profesi Polri. Propam itu bekerja. Nah, bagaimana cara bekerja Propam? Tentu ada landasan hukumnya. Ada Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri, di mana anggota di situ ada kewajiban di dalam menjalankan tugasnya secara prosedur, proporsional dan prosedural. Baik, tapi baik Mas Yusuf, ya. Tapi dengan ada kasus ini, apakah akan menyebabkan terjadinya potensi penurunan kepercayaan publik terhadap Polri kembali seperti itu, Mas? Ya, kalau ada oknum yang melakukan pelanggaran, ya itu tidak bisa kita pungkiri berdampak kepada citra kepolisian. Oleh karena itu, bagi Kompolnas, kita di dalam mengawasi kepolisian itu tidak terkait person to person, tapi bagaimana kepentingan institusi Polri yang itu diharapkan masyarakat dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, ketika
selama ini yang ada di internal banyak, katakanlah ada beberapa sidang-sidang Komisi Kode Etik yang itu dengan putusan memberhentikan sanksi PTDH. Ya, ada, kalau keberatan itu pasti mekanisme internalnya ditempuh, mereka tempuh melakukan banding sampai kepada upaya hukum yang lebih tinggi lagi, tidak berkeberatan dengan pemberhentiannya, dilakukan upaya hukum misalnya ke petun. Itu yang fakta-fakta yang dalam pantauan Kompolnas. Termasuk dalam beberapa waktu lalu ada anggota Polri melakukan pelanggaran tidak diberhentikan secara tidak hormat dengan melihat perbuatannya itu kaitannya dengan tindak pidana korupsi misalnya. Kemudian dilakukanlah pembentukan Komisi Kode Etik Peninjauan Kembali, yang kemudian di Komisi Kode Etik Peninjauan Kembali itu bekerja dan memutus dan memberikan sanksi administrasi PTDH. Itu fakta-fakta yang sudah ada. Nah, oleh karena itu kami tentu sangat menghormati dan menghargai putusan Komisi Kode Etik, hanya itu dilakukan tentu kita berharap secara profesional. Ketika ada anggota yang tidak bisa menerima, mekanisme internal itu tidak tempuh. Itu kan mekanismenya. Tapi ini terkait dengan Ibda Rudy Soik ini, perkembangan terakhir ini sudah sangat menarik. Dorong ini mendapat atensi dari Mabes Polri. Baik, Mas Yusuf, kita sejenak beralih kembali kepada Mas Ferdi. Baik, Mas Ferdi. Baik, Mas Ferdi, sebagai kuasa hukum sebenarnya sudah sampai mana proses dari hukum yang melibatkan dari adanya Ibda Rudy Soik ini? Ya, kalau berkaitan dengan proses hukum, yang pasti Ibda Rudy Soik sudah menggunakan haknya dalam proses banding dengan mengajukan banding, dan itu kita kembalikan kepada pihak pemeriksa yang ada di Polda NTT untuk melakukan kajian terhadap keberatan banding yang sudah diajukan oleh Ibda Rudy Soik. Secara non litigasi, proses yang seperti yang kita sudah tahu bahwa ini berjalan untuk mendapat perhatian lebih sebenarnya terkait dengan PTDH Ibda Rudy Soik ini. Gitu. Baik, Mas Ferdi, kalau misalkan Anda lihat bagaimana dukungan publik terhadap adanya kasus Ibda Rudy Soik ini sendiri? Ya, prinsipnya kami bersyukur karena banyak pihak yang mendukung. Dan ada juga yang tidak mendukung. Dan menurut kami yang mendukung itu setelah kami memberi informasi yang benar kepada mereka dan mereka memberikan informasi itu kepada teman-teman lain sehingga dapat dukungan. Dan yang tidak mendukung menurut kami itu adalah orang-orang yang belum mendapat informasi yang benar. Baik, sebenarnya seperti apa harapan yang dimiliki oleh Ibda Rudy sendiri atau mungkin dari Mas Ferdi terkait dengan adanya kasus ini? Dan apakah ada peluang untuk mengajukan banding atau mungkin menuntut kompensasi atas keputusan pemecatan itu? Prinsipnya kita mengikuti proses hukum di internal dan untuk upaya banding sudah dilakukan. Dan kami berharap yang pertama bahwa Bapak Kapolda NTT itu adalah orang yang bijak, ya, orang yang bijak yang menurut kami belakangan ini mungkin tidak mendapat informasi yang benar terkait apa yang terjadi dengan Ibda Rudy Soik. Yang kedua bahwa harapan kita adalah bukan saja Rudy Soik dikembalikan ke dinas kepolisian, tetapi bagaimana kinerja kepolisian untuk terus melakukan pendalaman terhadap apa yang sementara dilakukan oleh Rudy Soik saat itu, di mana dia menemukan ada dugaan niaga BBM ilegal, dan itu jumlahnya sangat besar dan itu berdampak pada kerugian negara yang cukup besar itu. Makanya kami minta kalau memang Rudy Soik dikembalikan, Baik. kami minta juga agar proses ini tetap, proses pendidikan tetap dilanjutkan. Gitu. Baik, Mas Ferdi, saya rasa saya cukupkan terlebih dahulu. Kita akan beralih kepada Mas Yusuf. Mas Yusuf, mungkin untuk pertanyaan terakhir, singkat saja seperti itu. Kira-kira kalau misalkan dari Kompolnas sendiri, apa yang perlu dibenahi dari tubuh Polri dan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa seperti ini lagi? Mas Ferdi. Yang pasti kami sebagai pengawas mendukung penuh pengawasan etika
dan semua anggota Polri patuh kepada kode etik profesi Polri. Karena itu adalah wujud bagaimana secara etik anggota Polri diawasi. Tentu penegakan kode etiknya mengedepankan preemptif, preventif. Apabila dua hal itu sudah dilakukan, ya penindakan tidak bisa ditutupi. Yang kedua, saya ingin soal kasus yang dugaan adanya BBM ilegal ini, karena sudah ada dalam pemberitaan, tentu kami mendorong itu ditangani, diselidiki, didalami, tentu dilakukan kepada penyidik yang berwenang. Apabila ada oknum terlibat di dalam adanya indikasi yang mengarah kepada dugaan BBM ilegal itu, maka pihak yang berwenang melakukan penyelidikan itu adalah Propam. Itu mekanismenya, itu kita dukung. Baik, terima kasih banyak Mas Yusuf dan juga Mas Ferdi terkait dengan informasi dan juga jawaban pada malam hari ini. Kita tentunya akan mengharapkan yang terbaik bagi Ibda Rudy Soik terkait dengan ada kasus yang sedang ia jalani. Terima kasih.